السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai nubdzah fil aqidah al-islamiyah, ringkasan akidah Islam. Kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang ketiga. Kita membahas pada pertemuan sebelumnya sedikit yang berkaitan dengan zakat, menunaikan zakat. Disebutkan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma ita'uz zakati fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bibadlil qadril wajibi fil amwali az-zakawiyyah al-mustahiqqah awil mustahaqqah. Adapun menunaikan zakat, maka itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dengan mengeluarkan kadar wajib dari harta-harta yang ada di dalamnya wajib zakat. Jadi tidak semua harta yang mendapatkan zakat, dan tidak semua yang dimiliki oleh orang untuk berzakat ia keluarkan semuanya. Akan tetapi ada kadar wajibnya. Sehingga yang berkaitan dengan zakat ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tidak kepada seluruh manusia. Sehingga sebagian ulama ketika mendefinisikan zakat, haqqun yajibu fi malin khas li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Zakat secara istilah yaitu kewajiban yang terjadi di harta-harta tertentu. Kewajiban yang terdapat di harta-harta tertentu, tidak semua harta. Untuk kelompok manusia yang tertentu dan waktunya pun tertentu. Jadi tidak semua orang menunaikan dan tidak semua harta tersebut wajib untuk seseorang dikeluarkan zakat. Akan tetapi harta-harta tertentu, misalnya harta-harta yang berkembang, harta yang seseorang dapat, harta yang berkembang itu seperti athman, seperti emas, perak, uang. Begitu juga hewan ternak yang syaratnya itu hewan tersebut diternakkan, dibiarkan untuk diternakkan, bukan untuk diperjualbelikan. Begitu juga pertanian dan buah-buahan, maka di dalamnya ada zakat. Dan tidak semua tiga macam harta ini mendapatkan kewajiban zakat. Akan tetapi ada syarat-syaratnya, sehingga disebutkan li ta'ifah mahsusah fi malin mahsus, di dalam harta-harta tertentu dan untuk kelompok manusia tertentu, tidak semua manusia. Yang pertama
harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Yang ketiga, harta tersebut mencapai nisab. Mencapai nisab, mencapai kadar minimal. Dan yang keempat, haruslah mencapai haul. Haul itu satu tahun. Nisab itu kadar minimalnya setiap jenis zakat, jenis harta yang didapatnya di dalamnya ada zakat, maka berbeda-beda. Seperti athman, seperti emas dan perak. Maka kalau emas itu 85 gram emas. Adapun perak 595 gram. Dan nanti yang berkaitan dengan zakat harta, maka di antara dua nisab ini, di antara emas dan perak. Dan apabila seseorang memiliki hartanya, emasnya 85 gram, begitu sampai kadar minimal untuk dia itu terkena zakat, maka harus satu haul. Misalnya sekarang itu tanggal berapa? Kalau zakat itu haruslah menggunakan hijriyah. Tidak boleh menggunakan Masehi. Sekarang 23 Jumadal Akhirah. Sekarang 24 kali ya. Karena perubahannya kan maghrib ya. Ketika misalnya saya memiliki harta dari emas, nilainya itu 85 gram. Kemudian saya lihat di kalender itu tanggal 24 Jumadal Akhirah. Maka ditunggu sampai 1 tahun. Apabila sampai 1 tahun itu, sampai tanggal yang sama, hartanya, emasnya itu bertambah 90 dan tidak pernah turun dari 85, maka ketika di tanggal yang sama, di tanggal 24 Jumadal Akhirah, dia mengeluarkan zakatnya. Kadar wajibnya berapa dalam mengeluarkan zakat? Cuma 2,5% saja, rub'ul usyur. Tidak 10, tidak 20. Kadar wajibnya hanya 22,5 saja, tidak lebih dari itu kadar wajibnya. Begitu juga perak. Berarti kalau duitnya itu berapa itu? 85 gram loh. 85 juta ada, lebih kali ya, 90. Hah? Sekarang 1 juta lebih sekarang. 90 kali ya. 90 juta. 90 juta. Anggaplah 90 juta. Maka begitu berputar sampai 1 haul, tidak pernah turun dari 90 juta, maka ketika di Jumada 24 Jumada Tsani atau Jumada Akhirah terkena 2,5 saja. Berapa tuh 2,5%? Hah? Berapa duitnya dari 90 tuh? Ada 500.000 lebih kali ya? Hah? Berapa? 2 juta? 2.250. Jadi sangat kecil sekali. Dan itulah kewajiban, sehingga apabila setiap yang memiliki dan mendapatkan kewajiban zakat mengeluarkannya, maka akan ada nama, akan ada berkembang dari harta, akan ada barakah, akan ada keberkahan dalam harta. Dan bisa juga ketika perak itu hanya 595 gram. Berapa? Ada 7 juta. Ada 7 juta, 1 gramnya perak berapa? Hah? Lebih murah ya, kalau nggak salah antara 6 juta 8 juta. Apabila sudah sampai nisabnya dan berputar 1 tahun tidak berkurang, maka terkena 2,5% saja. Dan ketika yang berkaitan dengan harta, para ulama memberikan 2 pilihan. Ada yang menekankan kepada perak,
ada juga yang emas. Tapi saya dapati sebagian ustadz di Indonesia yang saya akui keilmuannya, mereka menekankan kepada perak. Jadi apabila harta kita itu di tabungan kita itu misalnya sampai kepada 595 gram perak yang mungkin nilainya tidak lebih dari 9 juta kali. Kemudian berputar satu tahun, kemudian hartanya tidak kurang dari nisab tersebut, maka terkena kewajiban 2,5% saja. Sedikit sekali. Dan ketika mengeluarkan zakat, tidak boleh zakatnya itu dikurangi dengan administrasi dari bank. Gak boleh. Ataupun pajak-pajak tertentu tidak boleh. Akan tapi zakat tersebut khusus dikeluarkan dari harta kita. Dan itulah yang disebutkan, tidak semua orang terkena zakat, akan tetapi harta-harta tertentu seperti hewan ternak, onta, kambing, sapi, hasil pertanian pun nisabnya tidaklah pertanian yang sedikit, akan tapi ketika kadar minimalnya itu kadar nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu 720 gram. 720 kilogram. Maka terkena zakat. Zakatnya apabila mendapatkan pengairan gratis, maka al-usyur 10%, maaf, bukan 10%. Adapun apabila pengairannya itu ada biaya khusus, maka nisful usyur, kenanya itu 5% saja. Dan dari itu semua maka seseorang akan mendapatkan keberkahan dari hartanya. Kemudian kita pun pada pertemuan yang lalu membahas tentang keutamaan atau sedikit dari keutamaan zakat. Yang pertama kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta kepada kita supaya kita mengeluarkan zakat, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan harta kepada kita, Allah berikan kepada kita harta bukan supaya kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi supaya kita benar-benar mengamalkan tujuan kita ketika kita berada di dunia ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan dengan harta tersebut kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa saja yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dalam keadaan tercela, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Keutamaan yang kedua, atau bisa dikatakan keutamaan yang pertama, bahwasanya menunaikan zakat adalah termasuk dari rukun Islam yang 5 yang menjadi pembahasan kita sekarang. Jadi itu pun termasuk keutamaan dari zakat. Keutamaan yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka merekalah orang-orang yang bertakwa dan merekalah orang-orang yang beruntung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini tantangan untuk orang-orang Arab. Wahai orang-orang Arab yang kalian berbangga dengan bahasa kalian dan kefasihan kalian, maka Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu rangkaian katanya alif lam mim, huruf-huruf yang kalian berbicara dengannya. Apakah kalian mampu mendatangkan Al-Quran, kefasihannya dan uslubnya, metodenya, sehingga kalian mampu mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang Arab mereka
angkat tangan. Orang-orang yang berbangga dengan kefasihannya, mereka tidak mampu untuk membawa semisal dengan Al-Quran 116 surat. Mereka tidak mampu untuk membawa 10 atau membikin 10 surat saja. Mereka tidak mampu untuk membawa 1 surat saja seperti Al-Quranul Karim. Tidak mampu. Sehingga Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang sangat benci kepada Nabi SAW, dan banyak sekali gangguan-gangguan yang ia berikan kepada Nabi SAW. Al-Walid bin Al-Mughirah ini bapaknya Khalid bin Al-Walid. Dia pembesar yang menentang dakwahnya Nabi. Tapi ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, dia menguping, mendengar dan menikmati apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sehingga dia mengatakan, inna fiha la halawah. Apa yang dibacakan oleh Nabi dari Al-Quran itu ada rasanya, ada manisnya. Wa inna fiha la talawah, dan di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Ini adalah semua yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang mereka jujur tentang Al-Quranul Karim. Akan tetapi yang menjadikan mereka itu tidak menerima dakwahnya Nabi, karena mereka itu adalah pembesar. Mereka itu adalah orang yang biasa memerintah. Kok sekarang ada anak muda yang usianya di bawah dari mereka yang mau memerintahkan mereka? Tidak bisa. Sehingga antum bandingkan dengan kota Madinah. Kota Madinah sebelum Nabi datang, 5 tahun sebelum Nabi datang, terjadi perang yang sangat luar biasa. 5 tahun sebelum Nabi datang, disebut dengan Yaum Bu'ath. Peperangan antara Aus dan Khadraj, peperangan yang luar biasa. Kata Aisyah, pembesar-pembesar Aus dan Khadraj itu mati semua. Allah sisakan 1 supaya Nabi Muhammad itu bersyukur. Allah sisakan 1 dari pembesar-pembesar kota Madinah, cuma 1. Siapa itu? Iya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Disisakan 1. Ini sisa 1 saja masalahnya luar biasa. Apalagi banyak. Jadi orang-orang kafir mengetahui, orang-orang musyrikin mereka mengetahui tentang keindahan bahasa Arab. Allah katakan alif lam mim. Rangkaian hurufnya, rangkaian katanya seperti yang kalian katakan dalam keseharian kalian, yang kalian berbangga dengannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Quran, Al-Kitab, karena termasuk nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Dzalika diartikan ini, ditafsirkan ini, karena menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang Al-Quran dari atas arsy-Nya, dan menunjukkan bahwasanya dzalikal kitab, tapi diartikan ini menunjukkan kedudukan Al-Quran yang sangat tinggi, karena ini adalah kalamullah. Seseorang apabila ingin mengetahui tentang mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, diukurnya dengan Al-Qur'anul Karim, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. La raiba fi, bisa dibacanya la raiba fi, bisa juga dibacanya la raib fihi hudal lil muttaqin. Dua-duanya benar, kata Imam Ibn Katsir. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada. Kabarnya pasti benar. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukumnya ada keadilan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan itu adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan
letak ayat tersebut dalam Al-Quran, maka beliau ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah dan letak surat Al-Fatihah berdampingan dengan surat Al-Baqarah, maka beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami hidayah menuju jalan Engkau yang lurus. Maka jalan Allah yang lurus, yang apabila seorang ingin meraih hidayah tersebut, terdapat dalam apa? Dalam lembaran sebelahnya. Apa lembaran sebelahnya? Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. La raiba fih hudal lil muttaqin. Apabila seorang mengharapkan hidayah dari Allah yang dengannya dia akan menghantarkan kepada jalan Allah yang lurus, maka dengan dzalikal kitabu la raiba fi, dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak dengan Al-Qur'anul Karim yang itu adalah kalamullah, maka seseorang pasti di dalam kegelapan yang nyata. Kemudian Allah perinci siapa orang-orang yang tunduk patuh kepada Al-Qur'anul Karim, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Karena setelahnya ayat yang ke-6 yang ke-7 Allah sebutkan tentang orang-orang yang kufur terhadap dzalikal kitab. Kemudian dari ayat 8 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala sebutkan golongan manusia yang mereka menunjukkan keimanan mereka kepada dzalikal kitab, akan tetapi di dalam hatinya mereka kufur kepada dzalikal kitab. Siapa itu? Siapa itu? Orang-orang munafik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Yang gaib adalah yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata mereka, yang ketika mengetahui hal tersebut sumbernya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yuqimunas salata, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yakni salat lima waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami karuniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan harta-harta tersebut. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memiliki pemahaman yang kuat dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, ketika beliau menafsirkan dan terhadap dari sebagian apa yang kami karuniakan kepada mereka, mereka menafkahkannya, yu'tunaz zakata ihtisaban biha, mereka menunaikan zakat dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat sudahnya Allah mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, dan terhadap hari akhir mereka memiliki keyakinan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka, dan mereka pun adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bertakwa, sifat-sifatnya diantaranya mereka menunaikan zakat. Terus fadilah yang keberapa? Keutamaan yang berapa, ikhwan? Yang ke-3 ya. 1, 2, 3, 4. Bahwasanya ketika seorang menunaikan zakat, maka dosa-dosanya akan diampuni, dan mereka akan masuk surga.
dalam surat apa ini? Al-A'raf kalau nggak salah. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aghradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surat Al-Maidah ini. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya saya bersama kalian jika kalian menegakkan salat, jika kalian menunaikan zakat, jika kalian beriman kepada rasul-rasulku, jika kalian menolong rasul-rasulku, dan jika kalian memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, la ukaffiranna ankum, saya kata Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kepada kalian dari kalian dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka siapa yang kufur setelah hal tersebut, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Yang kelima, keutamaan orang yang menunaikan zakat, bahwasanya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Siapa yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, atau maaf, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, kata Allah, maka pastilah mereka termasuk dari orang-orang yang berada di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah termasuk 5 dari fadilah keutamaan menunaikan zakat. Akan tapi seperti yang saya sebutkan, ibadah zakat ini bukanlah ibadah yang dilakukan oleh semua orang. Beda dengan salat. Salat semua orang melakukan. Bagaimana keadaannya, bagaimana ekonominya, mereka semua melakukannya. Baik itu dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, sakit seperti apapun tidak boleh meninggalkan salat. Akan tapi zakat, maka zakat ini adalah ibadah maliyah. Kalau misalnya salat adalah ibadah badaniyah, adapun zakat adalah ibadah maliyah, dan tidak semua orang yang mempunyai harta untuk memiliki kewajiban untuk menunaikannya. Kan tapi seperti yang saya sebutkan, nisabnya, kadar minimalnya adalah orang-orang tertentu. Dari buah menunaikan zakat, tathhirun nafsi minal khuluqir radhil, membersihkan jiwa kita dari akhlak yang tercela, yaitu pelit. Karena ketika seorang mengeluarkan zakat, maka ia mau tidak mau mengeluarkan bagian dari hartanya. 2,5 ini apabila hartanya 100 juta, masih sekitar tadi berapa? Di bawah 5 juta ya. Tapi kalau sudah hartanya itu 100 miliar, 200 miliar,
maka akan menjadi ganjalan di hati seseorang. Dan ini adalah ujian untuk keimanan seorang. Dan syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan ini senantiasa membayang-bayangkan kepada kita kefakiran. Kamu kalau mengeluarkan segini, sekian, maka kerugian yang sangat besar. Coba dialokasikan kepada bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, maka akan makin berlimpah harta kamu. Maka ketika seorang mengeluarkan dan mampu menaklukkan bisikan-bisikan syaitan yang supaya kita itu pelit dari menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, maka itulah buah dari seseorang mengeluarkan zakat. Karena pelit sendiri bertingkat. Ada yang sifatnya itu pelit, artinya dia tidak mau untuk menunaikan kewajiban dia. Itu namanya pelit. Bukhul. Ada lagi yang sifatnya itu syuh. Kalau dalam bahasa Arab bertingkat syuh. Kalau kita sama saja menerjemahkannya pelit. Syuh artinya dia tidak mau mengeluarkan dari hartanya, bahkan berupaya orang lain memberikan untuk dia harta supaya menutupi kebutuhan dia. Paham nggak? Bedanya paham nggak? Kalau misalnya bahkan terkadang di nominal yang sedikit, dia butuh duit 10.000, padahal di ATM-nya ada 100 juta. Saya nggak bawa receh nih. Ada yang bawa 5.000-an dua nggak? Ada nggak? Padahal kalau dia balik dulu di rumahnya banyak. Akan tapi ini menjadi ciri khas dari dia. Dan ini biasanya terjadi ketika rasa bukhul itu melilit dia, kemudian rasa bukhul itu meningkat menjadi asyuh. Yang dia tidak mau mengeluarkan hartanya, bahkan berupaya untuk orang lain yang memberikan sebagian harta kepada dia. Dan ini dilatih, dihilangkan dengan menunaikan zakat. Menunaikan zakat menunjukkan seorang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hartanya. Wasaddu hajatil islami wal muslimin. Dan termasuk buah dari kewajiban zakat ini apabila diperhatikan oleh kaum muslimin, maka kebutuhan Islam dan kaum muslimin akan tertutupi. Akan tetapi yang bisa dilimpahkan dari harta zakat, yang bisa mendapatkan bagian dari zakat, hanya kelompok yang 8. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat ke-60, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada yang pertama orang-orang fuqara, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga al-'amilina 'alaiha, orang-orang yang mereka menjadi pegawai yang amil zakat. Ya, amil zakat paham ya? Paham enggak amil zakat? Maka mereka yang menjadi amil zakat, maka mereka bisa mendapatkan dari zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya itu sudah dilembutkan. Apa mu'allafati qulubuhum itu? Apa hatinya yang baru lembut tuh, yang masih lembut? Mu'allaf, bisa dikategorikan mu'allaf. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam ya. Saya beberapa kali ketemu sama orang, Ustaz saya mu'allaf. Kapan antum masuk Islamnya Pak? Bulan kemarin, 2 bulan kemarin? Enggak, tahun 80-an. Pernah dengar guys Pak? Bukan mu'allaf itu. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam dan dia dalam keadaan lemah.
masih 1 bulan, 2 bulan. Secara uruf itu masih baru. Bukan udah 30 tahun, 40 tahun, bukan. Itu sudah Islam. Yang mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Dan dia diperlukan untuk dikokohkan hatinya. Untuk dikokohkan hatinya. Itu mu'allaf qulubuhum. Dan termasuk mu'allaf qulubuhum adalah pembesar-pembesar yang dia condong kepada Islam. Yang dia condong kepada Islam, maka termasuk mu'allafah qulubuhum. Kita berikan kepada mereka sebagian harta zakat sehingga mereka lebih condong lagi kepada Islam. Dan termasuk mu'allafah qulubuhum mereka-mereka yang keras kepada Islam. Jadi yang tadi yang condong kepada Islam, yang keras kepada Islam, kemudian supaya kerasnya mereka kepada Islam ini berkurang, salah satunya diberikan bagian dari zakat. Jadi itu makna 3 dari mu'allafah qulubuhum. Kalau kita di sini adalah mayoritas, tapi ini mungkin berlaku bagi kaum muslimin yang minoritas. Mungkin kepala daerahnya keras kepada mereka, atau bahkan RT-nya keras kepada mereka. Ketika sholat berjamaah ditentang, maka orang-orang yang demikian kalau kita lawan karena sudah minoritas, maka diberi bagian dari zakat. Dan semua orang itu suka sama duit. Mau orang kafir, mau orang beriman, ya kan? Mau dia keadaannya pas-pasan ataupun dia memiliki harta, kalau sudah dikasih duit dia bakalan suka. Dan kesukaan dia akan menjadikan dia itu tidak mengganggu lagi kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau tidak mau mengeluarkan harta untuk mu'allafah qulubuhum. Tidak mau. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa? Sekarang kami ini memiliki kekuatan. Kami ini kuat. Syam sudah ada di tangan beliau. Majusi apinya sudah mulai redup. Sehingga beliau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga beliau tidak mau memberikan sebagian harta zakat kaum muslimin kepada pembesar-pembesar orang-orang kafir. Karena kaum muslimin pada saat itu sudahlah kuat. Wa fir riqab, dan orang-orang yang di dalam perbudakan. Yang mereka berusaha untuk membayar diri mereka dengan cara mukatabah, perjanjian antara si budak belian dengan majikannya. Apabila membayar sekian dan sekian dan sekian, maka akan merdeka dengan sendirinya, maka bisa mendapatkan bagian dari zakat. Wal gharimin. Al-gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang. Maka bisa mendapatkan bagian dari zakat. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, di dalam peperangan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah apa artinya, ikhwan? Bukan semua orang musafir, bukan. Ibnu sabil adalah musafir yang dia kehabisan bekal. Bekalnya habis, maka dia bisa mengetok pintu kaum muslimin untuk mendapatkan zakat. Ataupun bisa dengan dia habis bekalnya, bisa juga misalnya kena begal, bisa juga hartanya hilang. Yang penting dia seorang musafir yang dia itu bekalnya sudah tidak dia miliki. Walaupun di kampung halamannya dia itu adalah konglomerat. Akan tapi apabila dia ibnu sabil dan bekalnya habis, misalnya dompetnya hilang, ataupun akses dia di banking juga tidak bisa, ATM juga HP juga hilang. Kemudian duit tidak dia miliki, waktu makan tiba dia tidak bisa makan. Maka ketika ada orang yang mengetahuinya dan memberikan sebagian dari harta zakatnya, maka itu sampai kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan.
Di antara 8 ini maka boleh apabila seseorang ketika membagikan zakat kepada satu di antara 8 golongan. Karena ini kan disebutkan 8 jenis, 8 golongan. Apakah ketika kita mengeluarkan zakatnya misalnya 100 juta, apakah untuk 8 jenis yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Cukup satu golongan saja sudah tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Muadz ibn Jabal ke negeri Yaman menjadi seorang dai, seorang guru besar, kemudian beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwahnya itu bertahap. Dari dakwah tauhid terlebih dahulu, setelahnya salat 5 waktu, dan apabila sudah menjalankan salat 5 waktu, fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Engkau kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka apabila sudah syahadat, sudah salat, mereka mudah menjalankan, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka supaya orang-orang kaya di antara mereka diambil zakatnya. Dan ketika diambil zakatnya faturaddu ala fuqaraihim, dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Di dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan fuqara saja, tanpa 7 golongan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya itu adalah boleh kita mencukupkan satu di antara 8 golongan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menunaikan zakat, kita menunaikan zakat di mana kita tinggal. Domisili kita di mana? Baik ini yang berkaitan dengan zakat, kemudian yang berkaitan dengan korban, maka itu adalah semuanya syiar. Ketika kita berada di mana, termasuk juga zakat fitrah, kitanya itu ada di mana. Maka apabila untuk zakat fitrah, ketika di malam telah diumumkan bahwasanya esok itu adalah Idul Fitri, dan pada saat itu kita berada di kota Mekah, maka kita mengeluarkan zakat fitrah di kota Mekah. Dengan kita mencari bahan pokoknya, makanannya orang-orang Mekah apa? Misalnya beras basmati. Yang penting kita berikan kepada 1 di antara, bukan, kalau zakat fitrah kepada orang-orang miskin ya, kepada orang-orang fakir dan miskin, bukan 8 golongan ini. Maka diberikan kepada orang-orang miskin yang benar-benar membutuhkan. Bukan yang kita hanya memperkirakan saja, ini mungkin butuh, kemudian setelah itu mereka terkadang menjualnya dan tidak memanfaatkan hal tersebut untuk esok harinya. Begitu juga korban, begitu juga zakat, maka di mana kita tinggal diberikan di tempat tersebut, lebih-lebih kepada saudara kita. Bahkan ada satu hadis yang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berupaya untuk memberikan zakat dengan zakat yang besar kepada 1 orang saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya hal tersebut adalah cukup dari yang lainnya. Jadi boleh misalnya dengan jumlah yang besar diberikan kepada satu orang. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.